Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak kelas 7 Imam Bonjol. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun kalian berada. Anak-anakku kelas 7 Imam Bonjol yang Ibu sayangi, hari ini rencananya Ibu akan memberikan video mengenai materi matematika. Ya, kenapa Ibu memberikan video? Ini ada alasannya, Nak. Karena kita pas hari Selasa kemarin ya tidak ada pertemuan atau tidak ada KBM. Otomatis karena tidak ada KBM pertemuan ya Ibu khawatir kalian nanti ketinggalan pelajaran dibandingkan dengan kelas lainnya. Maka dari itu ini Ibu susulkan. Nah, bentuk susulannya adalah Ibu membuat video yang diharapkan nantinya kau bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Jika misalkan masih ada nanti yang belum dipahami atau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti disampaikan melalui japri ke Ibu ya. Tahu kan ya nomor Ibu ya? Oke, baik. Mungkin kita langsung mulai saja ya terkait materi hari ini. Sebetulnya ini materinya melanjutkan pertemuan sebelumnya tentang bilangan bulat ya. Dan kita juga sama-sama tahu ya Nak, kemarin sudah kita diskusikan bersama bahwa bilangan di matematika itu jenisnya macam-macam. Ada bilangan asli ya kan, dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada bilangan cacah ya, dimulai dari angka 0, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian ada bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu sendiri dibagi jadi dua. Ada bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif ya. Nah, hari ini kita lanjutkan materi tentang bilangan bulat. Kalau kemarin kita baru mengenal bilangan bulat dan ini ya, istilahnya baru mencoba beberapa kalimat yang dia mengindikasikan atau mencirikan tentang bilangan bulat. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai operasi bilangan bulat, terutama untuk penjumlahan dan pengurangan gitu ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama tadi sudah Ibu sampaikan menentukan operasi bilangan bulat. Kemudian yang kedua menyelesaikan bilangan bulat yang mungkin bisa kita temukan di lingkungan sekitar kita. Dan yang ketiga menentukan sifat-sifat bilangan bulat itu sendiri ya. Lanjut. Nah, contohnya yang ini ya. Misalkan nih Ibu punya contoh kalimat matematika seperti ini ya. Coba kalian simak. Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Nah, ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Nah, 4 boneka lagi dan yang pertanyaannya adalah berapakah boneka yang dimiliki oleh Mia sekarang? Nah, ini pastinya kalian mudah ya untuk menjawab pertanyaan ini dan tanpa kalian sadari bahwa pertanyaan ini adalah pertanyaan dari contoh operasi bilangan bulat begitu ya. Contohnya tadi nih awalnya Mia kan punya 3 boneka, ya kan? Kemudian ketika Mia ulang tahun, Mia mendapatkan 4 boneka lagi. Otomatis berapa banyak boneka yang dimiliki oleh Mia sekarang? Ya sudah, dengan mudah kita dapatkan dengan menjumlahkan tadi ya kan? 3 ditambah dengan 4. Berapa? 7. Jadi sekarang Mia memiliki 7 boneka. Begitu ya. Misalkan nih kalau dibuatkan garis bilangan. Nih ya, garis bilangan. Ini bisa kita pecahkan dengan garis bilangan. Contoh tadi awalnya Mia punya 3 boneka. Berarti kita tarik titik ini ya, tarik garis ini dari titik 0 menuju ke kanan. Karena dia punya 3, berarti kan geraknya ke kanan, positif. Nah, coba kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Nah, nih 3. Kemudian setelah itu Mia mendapatkan 4 boneka lagi. Ya, 4 boneka lagi berarti kan karena dia mendapatkan otomatis kan positif. Nah, positif berarti bergeraknya ke kanan. Nah, bergerak ke kanan berapa langkah? 4 langkah. Karena Mia punya 4 boneka lagi atau bertambah 4 boneka lagi. Ya kan? 1, 2, 3, 4. Sampailah dia di titik sini. Berapa hasilnya? Yaitu 7. Jadi, Mia sekarang punya 7 boneka. Begitu ya. Mudah ya. Next. Nah, ini
Contoh lagi, misalkan tentunya kamu dulu SD pernah yang namanya ikut baris berbaris ya. Seenggaknya ketika nggak harus ikut apa paskibra, setidaknya kau pernah yang namanya ikut baris berbaris. Nah, biasanya kalau di baris berbaris itu guru ya atau yang menginstruksikan itu suka berucap begini, maju 3 langkah ke depan begitu, jalan. Nah, atau kebalikannya, mundur 2 langkah ke belakang, jalan. Tahu nggak kalian bahwa maju dan mundur itu ya atau tadi instruksi tadi dalam berbaris itu merupakan ciri dari kalimat bilangan bulat positif dan kalimat bilangan bulat negatif. Contoh bisa kalian perhatikan di sini. Aba-aba ya, aba-aba yang tadi Ibu sebutkan 3 langkah ke depan jalan. Artinya kan kalau yang namanya disuruh bergerak 3 langkah ke depan itu kan berarti maju. Nah, di mana maju, kata maju itu mencirikan dia kalimat positif atau kalimat bilangan bulat positif, ya enggak? Karena kan dia maju. Atau sebaliknya, aba-aba 2 langkah ke belakang. Nah, karena ke belakang, otomatis kan dia mundur. Ya kan? Nggak ada dong yang namanya instruksi ke belakang dia maju. Nah, karena dia mundur, maka dia apa? Mencirikan kalimat bilangan bulat apa? Negatif begitu. Nah, bisa dilihat lebih jelas di gambar nih. Contoh, tadi disuruh aba-abanya adalah maju 3 langkah. Otomatis kan yang namanya maju atau melangkah ke depan 3 langkah, ya kamu tarik aja dari titik 0, melaju ke depan 3 langkah. 1, 2, 3 gitu. Ya kan? Kemudian setelah sampai di titik 3, kamu diminta untuk mundur 2 langkah. Nah, karena dia mundur, ya sudah, kamu tinggal mundur 2 langkah. 1, 2. Nah, sekarang berada di titik berapa? Ya di sini, di titik 1. Atau kalau misalkan dibuat penyelesaiannya bisa dengan seperti ini. Karena tadi dia maju 3 langkah, berarti ya 3, positif 3. Kemudian mundur, berarti kan dikurang. Dikurang berapa mundurnya? Tadi 2 langkah, berarti dikurang 2 sama dengan berapa? 1. Begitu. Ya, mudah ya. Next. Oke, ini contoh misalkan. Temi itu bermain kelereng dengan Andi. Mula-mula atau awalnya Temi kalah 5 kelereng. Ketika main sama Andi, Temi ini kalah main kelerengnya. Sebanyak 5 kelereng. Kemudian Temi main lagi ternyata nih. Dia nggak kapok mungkin ya. Setelah dia mencoba, dia penasaran kenapa kok bisa kalah. Akhirnya dia main lagi sama Moti, beda temen. Dan ternyata Temi kalah lagi 3 kelereng. Bisa kau bayangkan, awalnya ketika main sama Andi, dia udah kalah 5 kelereng, kemudian dilanjutkan main yang kedua kali, Temi kalah 3 kelereng. Pertanyaannya adalah, berapa banyak kelereng kekalahan Temi seluruhnya? Jadi total kekalahan Temi, berapa jumlah kelerengnya gitu. Nah, ini bisa dipecahkan juga ya kan dengan operasi bilangan bulat. Awalnya apa? Kalah, ya kan? Kalah 5 kelereng. Yang namanya kalah itu cirinya kalimat bilangan apa? Positif atau negatif? Yang namanya orang biasanya kita nih anak-anak main kelereng gitu. Kalah nih. Biasanya kan kalau kelereng itu kalau kita kalah, kita ngasih ya kan ke si pemenangnya. Nah, karena ngasih atau kita memberikan, otomatis kita apa? Berkurang jumlah kelereng yang kita punya, ya kan? Berkurang berapa buah? Contohnya kalau tadi si Temi ini 5, ya udah berarti minus 5, ya enggak? Nah, minus 5 karena dia memberi atau kalah, ya kan? Kalah itu bilangan buat negatif. Kemudian main kembali dengan Moti, dia ikut kalah, dia kalah lagi begitu. Kalah sebanyak 3. Ya udah berarti ditambah minus 3. Nah, ini Ibu kurungkan sengaja karena biar tidak bingung saja. Gitu. Aslinya kamu boleh nulis begini. Min 5 dikurangi 3. Ini nggak masalah. Sama ini tuh sama. Nggak usah bingung ya. Ini min 5 minus 3. Min 5 dikurang 3. Itu sama juga minus 5 ditambah minus 3. Sama saja. Tidak ada yang berbeda. Ya, itu. Lanjut ya. Karena kalah 5 di awal, kemudian kalah lagi 3, total berapa kekalahannya Temi? Ya sudah, pasti kita tahu dong totalnya berapa. Ya, betul. 8, kalah 8 kelereng. Berarti kita tulis minus 8, begitu. Ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, kalau paham kita next dulu. Nah, ini tadi pembahasannya ya, betul ya, minus 8 kelereng. Wah, oke, lanjut.
Oh, kalau buat garis bilangannya dulu. Maaf sebentar. Kalau buat garis bilangannya dulu. Tapi pasti kalian paham ya, kalau buat garis bilangan juga tinggal kamu ke kiri saja gitu. Nah, ini ada kasus yang harus kita selesaikan nih. Ada 3 kasus nih contohnya nih. Yang pertama bisa kamu lihat di sini, Pak Mirza adalah seorang peternak ayam. Dan dia punya usaha ayam potong yang pertama dan usaha ayam kampung yang kedua. Nah, jumlah total ayam yang Pak Mirza pelihara itu untuk ayam potong itu 650 dan untuk ayam kampung itu sebanyak 135. Nah, ketika pada suatu saat itu ada virus flu burung ya kan menjangkiti peternakan Pak Mirza, otomatis banyak ayam-ayam Pak Mirza itu yang mati. Nah, di sini dikasih tahu bahwa sebanyak 65 ayam potong Pak Mirza itu mati dan 45 ayam kampung Pak Mirza juga mati. Pertanyaannya yang adalah berapa banyak ayam potong yang masih hidup? Oke, pertanyaannya adalah berapa banyak ayam potong yang masih hidup? Nah, coba kita lihat di sini. Awalnya Pak Mirza punya berapa ayam potong? Ini kan 650. Nih, 650 awalnya. Ya sudah, berarti kita tulis di sini 650 ya kan? Kemudian setelah terjangkit virus flu burung, ayam potongnya Pak Mirza mati sebanyak berapa nih ayam potong? 65 yang ini. Berarti kan dikurangi 65. Sip. Berapa? 650 dikurangi 65. Ayo, hitung bersama-sama berapa? 600 dikurangi 65. Berapa? 300 atau 400 atau 500 atau 600? Berapa? Ayo anak-anak sambil dihitung. Kita belajar berhitung ya. 650 dikurangi 65. Berapa banyaknya? Siapa? Ayo yang bisa jawab. Ini Ibu kasih poin. Ya, karena ini sedang video, jadi ya Ibu tidak bisa memberikan ini ya tebak-tebakan. Jawabannya adalah 500 kok 300. 585. Jadi sisa ayam potong Pak Mirza setelah tadi terjangkit flu burung yang masih hidup itu sebanyak 585 ayam potong. Maaf, iya ayam potong betul. Ayam potong yang masih hidup ya. Yang masih hidup. Oke, mohon maaf ya kalau tulisannya agak ini. Oke, dilanjut. Yang kedua, berapa selisih banyak ayam potong sama ayam kampung yang mati? Kita ditanya di sini yang dipertanyakan adalah selisihnya. Selisihnya berarti gimana kalau mencari selisih? Ya sudah, tinggal kamu kurangi saja antara ayam potong sama ayam kampung. Ayam potongnya yang mati 65, ayam kampungnya yang mati 45. Berapa 65 kurang 45 itu? Ya, betul banget. 20. Jadi, selisih ayam potong sama ayam kampung yang mati itu selisihnya adalah 20. Sampai di sini, paham ya? Oke, kalau untuk kasus 2 dan kasus 3 aku bisa ini sendiri. Eksplor sendiri begitu. Ya, karena kalau Ibu jelaskan juga ini terlalu lama. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, ini sekarang tadi kita sudah mempelajari tentang operasi penjumlahan. Nah, sekarang coba kita masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu sifat-sifat operasi penjumlahan itu sendiri, ya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sifat-sifat operasi pada penjumlahan, ya. Nah, coba kita amati dulu kolom yang ada di depan layar kalian. Ini ada berapa kolom nih? Coba kita hitung dulu ya. Ada 1, kolom kedua, kolom 3, kolom 4, kolom 5, 6, dan kolom yang ke-7. Ada 7 kolom berarti ya. Nah, coba di sini kan ada kolom atau baris yang kosong ya. Nah, ini berarti kan harus kita isi nih. Isinya dengan apa? Ya, sesuai dengan perintah di awal kolom tersebut apa. Contoh yang ini baris kolom yang keempat diminta untuk menjumlahkan antara kolom yang A dengan kolom yang B. Sudah, kita jumlahkan saja coba. Misalkan 35 tambah 40. Gampang ya, 75. Lanjut lagi berapa? Min 10 tambah 23. 13 ya. Kemudian berapa? 24 ditambah minus 57. Berapa tuh? 30, minus 37.
3. Nah, min 21 ditambah minus 9. Berarti minus 30 ya. Lanjut lagi, minus 15 ditambah 10. Minus 5. Begitu ya. Udah, selesai. Lanjut sekarang kita isi yang kolom yang kelima. B ditambah A. Sekarang coba kita balik antara kolom B ditambahkan dengan kolom yang A. 40 ditambah 35. 75, ya kan? Kemudian 23 ditambah minus 10, ya 13. Lanjut lagi, minus 57 ditambah 24. Minus 33, ya kan? Kemudian minus 9 ditambah minus 21, ya minus 30. Oke, minus 15 ditambah 10, ya minus berapa? 10 ditambah minus 15 berapa? Ya minus 5, begitu ya. Nah, sekarang coba kamu amati antara kolom 4 sama kolom yang kelima ini, ya kan? Sama enggak antar barisnya nih? Coba kamu samain, dilihat nih. Sama ya ternyata ya. Di sini 75, sini 75, 13 ini 13, minus 33 di sini juga minus 33. Berarti sama ya. Nah, artinya bahwa di sini penjumlahan A ditambah B itu hasilnya akan sama dengan apa? Ini ya kan? Hasilnya akan sama dengan B ditambah A atau kolom 4 itu ya kan? Hasilnya akan sama dengan kolom 5. Maka karena dia sama, berlakulah hukum yang namanya atau sifat namanya komutatif atau disebutnya pertukaran ya kan? Komutatif. Dulu di SD sudah pernah ini ya. Coba kalau masih belum paham nih, lihat aja di sini. Kolom A tambah B itu hasilnya sekian. Nah, ketika kolom B ditambahkan A, hasilnya juga sekian. Kamu bandingkan, ternyata sama. Ya sudah, berarti artinya A tambah B itu hasilnya pasti akan sama dengan B ditambah A. Itu ciri dari sifat komutatif. Begitu ya anak-anak ya. Nah, yang kedua, sekarang coba kita lihat yang kolom ini. 6, kita lihat nih yang kolom 6. A ditambah B dalam kurung ya kan ditambah C. Berarti kita kerjakan dulu yang di dalam kurung ya kan. A tambah B tadi berapa? Di sini 75 ya kan. Nih di sini 75. Ditambah 62. Berapa tuh 75 tambah 62? 137. Betul. Lanjut sekarang. Yang ini. Di sini udah ada ya 13 ya. A tambah B ditambah C. 13 tambah 11 berapa? 24. Pintar. Lanjut yang ini minus 33 tambah 10. Minus 23. Nah, lanjut lagi yang ini. Minus 30 tambah minus 12. Minus 42. Terakhir, minus 5 tambah 2. Ya, minus 3. Sekarang kita balik. Sekarang yang dikurungin adalah yang B ditambah C. Baru A. Artinya kalau yang dikurung itu kan berarti dikerjakan yang terlebih dahulu. Dikerjakan lebih dulu dibandingkan yang lainnya. Berarti B tambah C dulu. 40 tambah 62, 102. Ditambah lagi 35. 100 ya 37. Ya kan? Lanjut lagi. 23 ditambah 11. 34. Ditambah minus 10. Iya 24 pasti. Ya kan? Lanjut lagi. Minus 57 tambah 10. Minus 47 ditambah 24. Berapa? Ya minus 23. Lagi, minus 9 ditambah minus 12, minus 21, negatif 21, ditambah negatif 21, ya negatif 42. Yang terakhir 10 ditambah 2, 12, ditambah minus 15, berarti ya minus 3. Kamu lihat lagi sekali lagi, kolom 6 sama kolom 7 sama nggak ini? Antara baris-barisnya? Sama ya? Nah, karena sama, berarti dia berlaku sifat yang namanya sifat yang kedua. Ini sifat yang pertama, komutatif. Sifat yang kedua adalah asosiatif atau disebutnya pengelompokan. Asosiatif, begitu. Pengelompokan dari mana? Lihat aja ini. Ini kan dikelompokkan nih. A ditambah B dulu, baru kemudian ditambah C. Sedangkan kalau yang kolom 7, B ditambah C dulu, baru ditambah A. Itu dikelompokkan, dibuat kotak-kotak begitu. Ya, tapi ternyata meskipun dibuat kotak-kotak begitu pun, bilangan bulat dalam operasi penjumlahan hasilnya pun tetap sama. Berarti kita simpulkan di sini bahwa sifat dari operasi penjumlahan itu ada dua. Ada yang komutatif dan ada asosiatif begitu. Ya, bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke, lanjut.
Ini sudah tadi. Lanjut lagi. Nah, coba ini apa nih? Nah, sekarang kita masuk ke terakhir, operasi negatif. Operasi bilangan bulat pada ini, pengurangan atau negatif ya. Coba nih misalkan. Ada soal yang bunyinya seperti ini. Harga 1 kg buah alpukat pada 1 bulan yang lalu itu harganya Rp5.000 per kilogram. Kemudian karena musim buah alpukat, nah biasanya harga akan cenderung turun ya kan di pasaran sehingga mencapai Rp3.000 per kilogram ya, karena biasanya kalau di pasar nih, kalau kita punya barang ya, kita mau beli barang, harganya tuh kok naik banget gitu. Biasanya kenapa sih kok harga bisa naik begitu? Oh, ternyata ditelusuri karena persediaannya terbatas begitu. Sebaliknya, ketika suatu barang atau apapun itu, benda, itu banyak sekali di mana-mana, biasanya harganya itu akan cenderung untuk turun atau turun lebih murah begitu. Nah, makanya kita jangan salah, jangan kaget kalau misalkan kita nyari cabai nih di pasar. Kok harga cabai mahal banget sih? Ya mahal karena memang jarang begitu. Mungkin pas biasanya tuh kalau cabai mahal itu ketika pas musim hujan. Kenapa musim hujan? Karena kan tidak ada panas. Sedangkan cabai itu kan tidak bisa bertahan di hawa yang dingin ya. Maksudnya terlalu banyak air. Dia bisanya di musim panas, musim kemarau begitu. Nah, ketika musim kemarau jumlah cabai, stok cabai itu banyak sehingga harganya bisa murah. Kebalikannya, ketika musim hujan, cabai itu kan sedikit stoknya, terbatas, sehingga dia harganya itu cenderung lebih turun atau lebih murah gitu ya. Nah, coba dilihat di sini. Di sini kan awalnya harganya Rp5.000, kemudian turun Rp3.000. Ditanya adalah berapa besar penurunan buah alpukat. Nah, berarti ya sudah kita bisa selesaikan di sini dengan cara dikurangi saja. 5.000 harga semula dikurangi harga yang terakhir dikurangi 3.000. Berapa jadinya? Harganya yaitu 2.000. Besar penurunannya begitu. Ya, baik kita lanjutkan ya ke slide selanjutnya. Nah, di sini misalkan nih ada satuan pramuka yang terdiri dari 10 orang atau misalkan satu regu pramuka itu ada isinya atau anggotanya ada 10 orang. Nah, kemudian ketua regu memberi perintah kepada dua anggota regunya untuk keluar dari barisan gitu. Kemudian kepada 4 anggota lagi, ketua regunya juga memberikan instruksi yang sama, diminta untuk keluar begitu dari barisan. Nah, di sini diminta coba kamu tentukan banyaknya anggota pramuka yang masih berada di dalam barisan. Ya, ini pasti kamu sudah tahu dan pasti sudah bisa menebak ada berapa jumlah siswa yang masih berada dalam satu barisan. Oke. Nah, di sini kita jawab ya kan. Tadi satu regu awalnya kan ada 10. Awalnya ada 10. Kemudian ketua regunya meminta 2 orang untuk pergi atau keluar, kemudian ditambah 4 orang lagi. Otomatis ya sudah tinggal dikurangkan saja begitu ya kan. Awalnya ada 10, kemudian diminta keluar itu 2 orang, di mana keluar itu kan berarti kan min ya kan ya, lebih cenderung untuk menyimbolkan bilangan bulat negatif. Jadi karena dia keluar 2 berarti negatif 2 begitu kan. Nah, kemudian keluar lagi ada manusia atau ada siswa yang keluar lagi sebanyak 4 siswa begitu ya. Sudah tinggal dikurangkan 4. Nah, jadi berapa? 10 kurang 2, 8, 8 kurangi 4, 4. Jadi yang masih ada bersisa di dalam barisan itu ada 4 siswa. Kalau ditanya berapa siswa yang keluar ya ini aja, yang ini, min 2 dikurangi 4 atau min 2 dikurang 4 ya, min 6. Begitu ya. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak kelas 7 Imam Bonjol. Mohon maaf kalau misalkan keterbatasan Ibu dalam menyampaikan materi, ya mungkin dirasa kamu masih ada yang belum paham, nggak apa-apa, pelan saja. Kita sambil berjalan, sambil memahami materi, begitu sambil kita berjalan, sambil memahami materi, pelan-pelan saja, insya Allah Ibu akan menunggu kamu kok kalau misalkan kamu belum paham gitu. Ibu tidak akan melanjutkan ke materi yang dirasa lebih susah atau lebih sulit begitu ketika kita misalkan belum paham. Nah, nanti kalau masih juga belum paham, kesulitan, boleh kamu play lagi video Ibu ya dari awal pelan-pelan, dibuat pelan-pelan kemudian sembari kamu catat. Nah, ya.
tidak ada ilmu yang tidak bisa dicatat, begitu. Dan ilmu itu diikat dengan cara dicatat, dengan cara ditulis. Agar ilmu bisa kita ikat, agar ilmu bisa kita ingat, nah itu kita ikat dengan yang namanya sebuah catatan atau sebuah tulisan. Makanya rasanya kok iya nggak afdol, rasanya kok iya nggak bagus kalau belajar matematika tapi kamu nggak ada catatannya, gitu. Atau misalkan hanya mengandalkan video-video dari gurunya saja. Alangkah lebih baiknya dan alangkah lebih bagusnya kamu punya catatan sendiri begitu. Bahkan mungkin tidak ibu tulis di papan tulis, tapi kamu bisa menyimpulkan sendiri, bisa menambahkan sendiri. Wah, itu keren banget, TOP deh pokoknya. Karena dulu ibu juga ketika belajar sama gitu. Meskipun gurunya tidak menulis di papan tulis, tapi ibu merasa sekiranya informasi itu penting untuk ibu catat, ya ibu catat saja gitu. Toh apa ruginya sih kalau kita mencatat, justru malah banyak menimbulkan manfaat begitu. Dimana kita bisa mengingat-ingat apa yang sudah disampaikan guru begitu dalam jangka mungkin seminggu, 2 minggu, bahkan bertahun-tahun gitu ya. Tapi ibu rasa penjelasan ibu dirasa cukup mudah, dirasa cukup jelas ya. Nanti kalau misalkan ada yang masih mau ditanyakan, boleh japri ke ibu atau bertanya, Bu, maksudnya apa sih, Bu? Atau saya belum paham, Bu, nggak masalah. Nanti insya Allah, benar-benar insya Allah, ibu akan coba bantu di mana kamu belum pahamnya, gitu ya. Baik, itu saja kelas 7 Imam Bonjol. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, kelas 7.